Terima kasih Tuhan atas sore hari ini. Kami ada di tempat ini, satu anugerah yang Tuhan berikan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan urapi setiap teman-teman yang hadir pada sore hari ini, supaya mereka mendengar firman-Mu, mereka duduk diam, mereka dididik oleh karena firman-Mu, sehingga mereka pulang akan menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang, anak-anak yang akan memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, Engkau tidak terbatas, tapi kami percaya yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan dengan judul dipilih tapi ditolak. Saya percaya ketika teman-teman yang sudah punya pacar, yang laki-laki memilih seorang perempuan dipilih menjadi pacarnya karena dia baik, dia cantik, ya pokoknya yang baik-baik. Tapi berjalannya waktu bisa putus gak? Bisa. Karena di dalam perjalanannya mungkin dia bisa selingkuh. Mungkin dia bisa jadi gak baik. Mungkin dia jadi overprotective. Akhirnya diputusin. Jadi dipilih bisa ditolak. Hidup kita hari ini pun sama. Teman-teman anak-anak muda percaya bahwa kalian adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Gak percaya. Kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan, tapi bisa ditolak gak? Bisa. Kalau hidup saudara dan saya hari ini tidak taat sama Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, kita pasti akan ditolak sama Tuhan. Walaupun kita memang hebat, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tapi ada satu tokoh Alkitab, yaitu Saul. Dia adalah orang yang bukan siapa-siapa. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak taat sama Tuhan. Hidup kita sama. Kita siapa sih? Kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang penuh dengan dosa. Tapi kita dipilih Tuhan. Menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi bisa ditolak oleh Tuhan karena hidup kita tidak taat sama Tuhan, hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan, hidup kita tidak kudus. Jadi jangan bangga hari ini. Teman-teman bilang saya adalah orang pilihan Tuhan. Saya sudah dipilih Tuhan, oh bagus. Tapi saudara lihat akhirnya. Apakah saudara memang umat pilihan Tuhan atau bukan? Kita lihat di dalam 1 Samuel 9 ayat 21. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saul adalah seorang muda dari suku Benyamin, dia bukan siapa-siapa. Saul seperti kita. Siapa sih kita? Orang yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan layakan. Dia mati untuk saudara dan saya di kayu salib. Ada pengorbanan, nyawa, darah. Untuk siapa? Untuk kita. Saul pun tahu, saya bukan siapa-siapa. Saya dari suku yang paling terkecil. Tapi saudara lihat, dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 11, nanti langsung ke ayat 35. Waktu Saul mulai memerintah, dia ketika dia tahu dia bukan siapa-siapa, dia diangkat oleh Tuhan. Tuhan ngomong sama Samuel, Samuel, saya akan mengangkat Saul. Dia yang akan saya angkat menjadi seorang raja. Tapi di ayat ini bilang,
Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Tolong garis bawah, inilah firman Tuhan. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruh nyala orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni itu di tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Havilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Padahal tadi disuruh apa? Ditumpasnya segala, artinya semua. Tetapi ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Artinya Saul sudah melanggar firman Tuhan. Padahal di awal Saul sudah harus menumpas segala sesuatunya. Tetapi di ayat 9 dia memilih yang terbaik yang bagi dia. Dia tidak menghiraukan lagi firman Tuhan. Padahal ketika saudara nanti baca di dalam 1 Samuel itu, awalnya dia memerintah dengan baik. Di tengah-tengah dia sudah tidak lagi mengabaikan Tuhan. Dia punya dengan kekuatannya sendiri. Di ayat 10, 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Artinya ketika saudara dan saya hari ini tidak taat kepada Tuhan, apa yang dikatakan menyesal. Jadi saudara jangan bangga menjadi orang pilihan Tuhan. Itu dasar. Saudara percaya sama Tuhan itu dasar. Tapi kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, itu saudara lihat hasilnya. Jadi jangan merasa hebat. Saudara sudah dibaptis, saudara sudah melayani Tuhan, jangan bangga. Karena itu belum sepenuhnya. Karena suatu saat saudara bisa ditolak oleh Tuhan. Lihat ayat yang ke-35. Sampai hari matinya Samuel tidak lagi melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan saudara dan saya hari ini. Saudara anak-anak muda mungkin happy, mungkin merasa hebat, sudah bisa melayani Tuhan. Tapi ingat,
Ada hal-hal yang teman-teman harus lakukan. Itulah yang terpenting dalam setiap hidup saudara dan saya hari ini. Bukan gagah, bukan hebat kita melayani Tuhan. Tampil dilihat orang, dipuji orang, enggak. Tapi yang terpenting adalah melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saul pun sama kan? Dia orang yang dipilih Tuhan. Saudara sama kan orang yang dipilih Tuhan? Tapi apakah endingnya kita baik? Belum tentu. Saul adalah cerminan untuk saudara dan saya. Karena ketidaktaatannya Tuhan menolak Saul sebagai raja dan ada penggantinya. Yaitu siapa? Daud. Meskipun Saul pada saat itu memerintah selama beberapa waktu, dia tetap kehilangan dukungan daripada Tuhan. Saudara hari ini kalau tidak taat dengan firman Tuhan, saudara kalau sudah kehilangan dukungan daripada Tuhan, saudara mau minta dukungan dari siapa? Saya percaya kisah Saul ini memberikan pelajaran penting bagi orang Kristen. Tentang kesetiaan, tentang ketaatan, tentang kerendah hatian dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya jangan sombong. Jangan merasa hebat. Tapi kalau kita merasa rendah hati, saya percaya firman Tuhan itu pasti dilakukan. Kita harus mengawali dengan roh, diakhiri juga dengan roh. Jangan awal-awal kita membabi buta, kita semangat kepada Tuhan, semangat melayani Tuhan. Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada tersinggung, sakit hati keluar gereja. Ada tersinggung, mungkin bisa crash satu sama lain, marah, keluar gereja sudah gak usah pelayanan-pelayanan. Enggak apa-apa sih, yang rugi bukan saudara kok. Tuhan gak akan rugi. Saudara pasti merasa, iya kalau gak ada saya gak mungkin bisa jalan. Multimedia gak ada saya gak bisa jalan, enak aja. Emang itu gereja kamu? Bukan, ini gereja Tuhan. Saul gak taat, ada yang menggantikan. Kalau kita merasa sombong, kalau gak ada saya, saudara merasa berjasa. Saudara merasa hebat, gak ada kamu gak jalan, siapa bilang? Enggak, Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Saul dipilih diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Namun pilihan awal tidak menjamin bahwa dia akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, awal yang baik percaya sama Tuhan. Tapi itu bukan akhir yang baik. Kalau kita tidak mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Awal roh bagus. Anak muda di tempat ini punya semangat melayani Tuhan, militan sama Tuhan, itu bagus. Itu awal yang baik. Tapi ingatkah, perjalananmu pasti panjang. Jangan di tengah-tengah perjalanan kita diakhiri dengan daging. Daging itu apa? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Siapa suka cabul? Ada yang suka cabul? Saya percaya enggak ada. Di sini, di luar enggak tahu juga. Kecemaran, hawa nafsu, saya percaya anak muda terlalu besar hawa nafsunya, mikirnya jangan jorok. Nafsu emosinya, terlalu gampang tersinggung. Terlalu gampang suka ngomong yang enggak. Aduh, kalau suruh ngomong jorok gak usah disuruh. Coba kalau ngomong firman Tuhan, jangan saya.
dia dulu. Next. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Roh pemecah adanya di gereja. 21. Kedengkian, kemabbukan, pesta pora. Pesta pora itu yang disukai oleh anak muda. Bener gak? Loh, saya juga dulu anak muda, sama, suka pesta pora. Tapi inilah daging, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepada siapa? Kepada saudara dan saya hari ini. Seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara mau daging silahkan. Tapi jangan harap saudara masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara mau mabok, saudara mau dunia, saudara mau dosa, silahkan. Itu pilihan. Tapi saudara ingat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hari ini engkau anak muda, engkau dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, kedaginganmu itu bagaimana. Apakah dagingmu lebih besar, dagingmu lebih tebal, saudara tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Karena ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. 1 Samuel 15 ayat ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, Tuhan lebih mencari orang-orang yang memang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak suka melihat orang yang agamawi. Hanya rutinitas datang ke gereja. Sepertinya happy, sepertinya hebat melayani Tuhan. Tapi dalamnya kosong. Untuk apa? Saudara ingin mendapat pujian sama teman-temannya, hebat loh dia loh pelayanan dari minggu sampai ke minggu. Kayaknya hebat loh, dia sampai gak tidur. Rasanya hebat, merasa happy saudara digituin. Dipuji oleh teman-temannya. Salah besar. Karena Tuhan melihat hati kita. Anak muda itu harus digembleng dengan yang keras. Supaya saudara menjadi penerus-penerus kekristenan ini yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara hanya hidup seperti mayat hidup, untuk apa? Saudara sepertinya hidup kan, napas semua. Tapi iman saudara, rohani saudara itu mati, untuk apa? Tuhan bilang percuma dia hidup. Kalau buahnya tidak ada. Kalau kita umat pilihan Tuhan tidak pernah melakukan firman Tuhan, pasti tidak akan berbuah. Dan Tuhan bilang itu percuma. Hidup kita sudah gak bisa santai-santai, happy-happy, pesta pora, dagingnya semakin ditinggiin, gak bisa. Karena Tuhan ingin bukan rutinitas kita, tapi hati kita melekat gak sama Tuhan. Hidupmu bagaimana anak-anak muda di tempat ini? Apakah engkau masih tetap menjaga kekudusan? Kesucianmu bagaimana? Ketaatanmu kepada Tuhan bagaimana? Banyak anak muda ketika di gereja yang dipegang langsung handphone. Tidak apa-apa, jangan seolah-olah langsung taruh. Saya ini lagi berbicara biasanya.
Waktu di gereja pegang handphone, waktu puji-pujian mungkin happy dia. Setelah firman Tuhan, ini saatnya boring. Handphone dipegang. Yang dilihat adalah Instagram, TikTok mungkin WA sama pacarnya, dan lain sebagainya. Itulah pilihan Tuhan? Bukan. Makanya saudara jangan bangga. Saudara bilang saya adalah umat pilihan Tuhan, jangan bangga. Saudara melakukan firman atau enggak? Saudara respect sama Tuhan atau enggak? Menghormati Tuhan atau enggak? Kenapa kita ditolak oleh Tuhan? Saya punya 3 poin. Yang pertama adalah ketidaktaatan. Kenapa saudara dan saya hari ini ditolak oleh Tuhan? Karena ketidaktaatan. Roma 15 ayat 18. Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh apa? Oleh perkataan dan perbuatan. Saudara melayani Tuhan bagus, saudara bisa memimpin pujian, bisa sharing firman Tuhan, bisa berkhotbah bagus. Tapi kalau perbuatan kita, kelakuan kita, perkataan kita tidak mencerminkan Kristus dalam hidupnya, percuma, sia-sia. Karena ketaatan itu dilihat dari perbuatan dan perkataan kita. Dalam perjalanan kekristenan, bisa gak orang gak taat? Bisa. Karena situasi, kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, sehingga kita loyo, gampang terombang-ambing oleh arus dunia. Pekerjaan susah hari ini? Susah. Yang sudah bekerja. Rasanya kok cari uang sekarang susah? Loh iya memang. Saudara kan sudah tahu firman Tuhan. Memang kesukaran itu akan ada. Kenapa saudara masih bersungut-sungut? Kenapa saudara masih mengeluh? Gak usah. Jalani hidup ini karena kita tahu ada masa kesukaran. Makanya ingat, kita orang pilihan Tuhan belum tentu kita tetap dipilih sampai akhirnya. Karena kondisi, karena situasi, makanya hidup kita gak taat. Makanya ayo teman-teman, kita harus taat kepada perintah Tuhan apapun keadaan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya percaya firman Tuhan ini sering dan didengar dan sebetulnya itu tamparan bagi kita. Tapi kadang-kadang firman Tuhan ini dijadikan, ya saya sudah tahu. Hari ini di gereja ingat, pulang dari gereja sudah enggak ingat, bahkan diabaikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, siapa? Saudara dan saya. Saudara kalau berdoa sama siapa? Sama Tuhan bukan? Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Percaya kepada Tuhan itu dasar, itu bagus. Saudara berdoa kepada Tuhan itu bagus. Tapi bukan itu. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara hari ini taat sama Tuhan. Saudara melakukan firman Tuhan, percayalah saudara akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tapi hari ini ketika saudara berbicara, Tuhan, Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, jangan harap. Selanjutnya,
Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Artinya hari ini ketika kita sudah percaya sama Tuhan, baik kita semua para jemaat, para koordinator, para gembala, wakil gembala, kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Saudara pikir ikut Kristen gampang? Kita bukan orang gampangan Bapak Ibu. Anak-anak muda kita bukan orang gampangan. Tapi kita orang pilihan Tuhan. Yang harus melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita mau seperti Saul? Pasti enggak mau. Tapi hidup kita harus bisa mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Makanya jangan jadi orang Kristen tuh agamawi. Cuman datang ke gereja panasin bangku. Tapi jadi orang Kristen yang aktif. Melayani Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara, melayani bukan pelampiasan. Saya gak ada kerjaan, udah melayani aja. Bukan itu. Kekristenan Tuhan itu bukan murahan. Pengorbanannya begitu besar. Darah dan nyawa. Kalau hidup saudara dan saya hari ini tidak mencerminkan Tuhan, gimana? Dia sudah mati untuk kita loh. Bayangkan loh, dia gak berdosa loh. Tapi saudara sepelekan hal itu. Sehingga hidup kita hari ini stagnan. Tidak pernah naik tingkat. Kemarin baru dengar kita harus level up. Level up dong. Susah ya? Susah memang. Tapi itulah kita kekristenan. Kekristenan berbicara adalah perubahan karakter kita. Kalau setiap kali kita mendengar firman, tidak pernah mengalami perubahan, coba introspeksi dalam diri kita. Ada sesuatu yang tidak baik. Saudara setiap hari makan kan? Makanan bergizi kan? Saudara bertumbuh atau tetap kecil? Saudara sampai hari ini, saudara bisa menikah, punya anak, bertumbuh gak? Bertumbuh. Berbuah ya berbuah. Tapi kalau di dalam kerohanian, hidup kita dari umur mungkin mengenal Tuhan 10 tahun, sampai sekarang mungkin 30 tahun, hidupmu seperti ini aja. Berarti ada sesuatu dalam hidupmu yang ada masalahnya. Sehingga hidup kita tidak pernah bertumbuh. Kita punya pengetahuan firman Tuhan itu baik, sangat baik. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, teman-teman semua. Jadi jangan bangga kalau kita orang percaya saja. Jangan bangga kita orang pilihan Tuhan saja. Tapi banggalah kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi, ahli Taurat, aduh hafal firman Bapak Ibu. Mungkin saudara hafal juga. Tapi firman ini mengingatkan. Firman pengetahuan itu enggak cukup kalau kita tidak melakukan firman Tuhan.
Hari ini ingat, kita orang pilihan Tuhan baik. Tapi kalau kita sampai ditolak, berarti saudara tidak taat dengan firman Tuhan. Yang kedua, sombong. Kenapa kita ditolak? Karena kita sombong seperti Saul. Dia merasa hebat karena dengan kekuatannya sendiri dia mampu. Padahal itu salah Bapak Ibu. Sehingga Saul lihat, awalnya dia memimpin baik, tapi sampai akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Karena kesombongan membuat hidup kita akan jatuh. Saul awalnya rendah hati, kemudian kesombongannya berkembang. Hidup kita sama. Saya ada hari ini karena saya, bukan karena Tuhan. Itu sudah mulai kesombongan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ketika saudara dan saya hari ini sombong, berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, dia membenci kesombongan. Kalau hidupmu gak pernah takut, gak pernah hormat, gak pernah respect sama Tuhan, kesombongan itu tetap akan nempel. Tapi harusnya sebaliknya, kita harus rendah hati. Karena Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kepada orang yang rendah hati, Allah mengaruniakan kasih karunia. Kenapa kita ditolak oleh Tuhan? Yang pertama karena ketidaktaatan, yang kedua karena sombong, yang ketiga karena jauh daripada Tuhan. Kalau saudara sudah hari ini mengerti, sadar bahwa saya orang pilihan Tuhan, suatu saat bisa ditolak, saudara gak akan jauh daripada Tuhan. Saudara harus intim melekat kepada Tuhan. Karena hubungan yang konsisten dan dekat dengan Tuhan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan. Saudara, kau pacaran. Kalau jauh sama pacarnya, enak gak? Ada yang pacaran gak sih? Kayaknya gak ada loh. Belum semua ya, masih anak-anak. Saudara, kalau jauhan sama pacarnya, gak enak kan rasanya? Benar gak? Saya kesana itu bukan ke kamu, Rel. Kan kesini banyak. Jauh sama pacar itu gak enak kan? Saya dulu pernah pacaran, kalau udah jauh sama pacar saya, siapa Bu? Ada deh. Jauh sama pacar tuh rasanya ya ampun, kok harinya gak Sabtu-Sabtu ya? Kalau Sabtu tuh hari enak. Harinya bisa ketemu pacar, hari Minggu hari ketemu pacar. Tapi kalau udah Senin sampai Jumat, aduh kok lama. Saya tanya, apakah saudara sama Tuhan begitu? Enggak Bu, kalau sama Tuhan dekat, kalau ada maunya itu bertobat. Kalau sama pacar aja, rasanya mau dekat di hati. Jauh rasanya gak enak loh. Bener gak? Ada yang gini, itu memang iya. Ya kan? Saya ke sana bukan ke kamu, Rel. Jadi merasa pengen berhubungan dekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita itu berhubungan intim dengan Tuhan, harusnya kita mengerti apa kemauan Tuhan, apa yang Tuhan gak mau. Karena kita mengenal pribadinya Tuhan. Bukan kita cuma mengenal Tuhan. Saudara hanya mengenal Tuhan, Yesus yang dahsyat, itu mujizatnya Tuhan, Yesus yang luar biasa. Itu mengenal secara biasa.
Tapi hidup saudara dan saya hari ini, kalau kita sudah tahu kita umat pilihan Tuhan, harus mengenal lebih dalam pribadi Tuhan. Sehingga saudara tahu, kalau kita umat pilihan Tuhan, kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita suami istri pun sama. Suatu saat saudara kan pasti menikah. Suami istri ngerti mana keinginan istri, mana kesukaan istri, pasti suaminya tahu. Apa yang istri enggak suka, apakah suami lakukan? Pasti enggak. Kita pun sama-sama Tuhan. Makanya kita tidak lagi boleh jauh daripada Tuhan. Kita harus mengenal pribadi Tuhan. Sehingga saudara pasti akan berubah. Saudara akan menjadi umat pilihan Tuhan yang tidak akan ditolak oleh Tuhan. Waktu kita sudah jauh dari Tuhan, artinya hidup kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Makanya Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Kalau hari ini kita sudah jauh daripada Tuhan, kita adalah orang-orang yang terkutuk. Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi kalau ketika hidup kita tidak pernah jauh daripada Tuhan, kita berhubungan dengan intim dengan Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Engkau ada di gereja, hatimu jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang percuma engkau beribadah. Ketika saudara ke gereja, benar-benar hati kita haus sama Tuhan. Kita mau bergaul sama Tuhan. Itulah umat-umat pilihan Tuhan. Padahal kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru loh. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, percayalah saudara dan saya mendapatkan kekuatan baru. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa sampai menutup mata. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita tetap dipilih oleh Tuhan? Tadi kenapa kita ditolak? Saudara gak taat, sombong, jauh sama Tuhan, ya pasti ditolak. Tapi hari ini gimana caranya supaya kita dipilih oleh Tuhan? Kita harus kembali kepada ajaran Tuhan. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Bagaimana supaya kita itu hidupnya bisa dipilih oleh Tuhan? Ya saudara harus kembali kepada ajaran Tuhan. Back to Jesus teaching. Itu ada di dalam gereja BES. Itu salah satu pilar di dalam gereja BES. Saudara baca di dalam Matius 5 sampai dengan 7. Itu adalah pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang harus saudara lakukan. Saudara bukan hanya baca, saudara hafal, tapi tidak pernah melakukan. Kembalilah kepada ajaran Kristus. Saudara itu harus lakukan. Supaya hidupmu tidak akan ditolak oleh Tuhan. Susah, tapi harus tetap dilakukan.
Supaya apa? Supaya sama-sama kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Next, selanjutnya, supaya kita tetap dipilih, kita harus mengenakan mega project karakter Kristus. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena orang yang dipilih itu harus ada karakter Kristus. Makanya mega project karakter Kristus ini bukan hanya slogan, bukan hanya dihafalkan. Tapi mega project harus dijadikan habit untuk saudara dan saya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu semua ada di dalam mega project karakter Kristus. Itu adalah buah-buah roh yang saudara dan saya harus dilakukan, harus dikenakan di dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi orang pilihan Tuhan yang tidak ditolak oleh Tuhan. Sudah berapa lama kita mendengar mega project karakter Kristus? Bertahun-tahun kita mendengarkan, bertahun-tahun mungkin saudara hafal. Tapi kita lupa untuk mempraktekkannya. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau hidup kita hari ini sudah menjadi umat pilihan Tuhan, kita harus mau kembali kepada ajaran Tuhan. Kita harus melakukan mega project karakter Kristus. Saya percaya saudara dan saya akan menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Saya undang pemain musik, well singer. Saudara harus terhubung sama Tuhan. Konekkan diri kita sama Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan. Ketika itu bisa dilakukan, teman-teman semua, percayalah engkau adalah umat pilihan Tuhan yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Janganlah kita seperti Saul. Dia adalah orang yang mungkin awalnya baik, anugerah, hidup kita pun sama anugerah. Tapi di dalam perjalanan hidupnya ditolak oleh Tuhan. Karena dia tidak taat, dia jauh daripada Tuhan, dia lagi tidak terhubung dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa seorang Kristen bisa dipilih oleh Tuhan, bahkan juga bisa sampai ditolak oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil untuk satu tujuan. Diberi kesempatan yang besar dalam setiap hidup kita. Namun jika kita mulai merasa puas diri, sombong, tidak taat, mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, kita akan bisa kehilangan berkat itu. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Adalah anugerah yang harus kita jaga dengan ketaatan, kesetiaan, kerendah hatian, dan komitmen yang tinggi. Tuhan mencari hati yang setia, tindakan yang konsisten di dalam mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita seperti Saul, kehilangan berkat dan panggilan Tuhan karena kesombongan dan ketidaktaatan kita. Saya percaya ini sulit dilakukan, tapi berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Percayalah ketika engkau meminta kekuatan daripada Tuhan untuk mampu melakukan kehendak Tuhan, mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan pasti kita bisa melakukan. Sehingga pada saat akhirnya nanti hidup kita akan menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Hari ini engkau harus terhubung dengan Tuhan. Engkau harus menjadi ciptaan yang baru. Tuhan
urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Layakan kami Tuhan, sehingga kami mampu bergaul dengan Tuhan. Kami mampu mengenal Tuhan lebih dalam, mampu mengenal pribadi Tuhan, karena kami berhubungan intim dengan Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati kami, mengingatkan kami senantiasa dan menuntun kami supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, namun mampu kami lakukan sehingga dalam hidup kami sehari-hari orang-orang di sekitar kami bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dimenangkan oleh karena keadaan dan hidup dan perilaku hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat ibadah kebaktian Yes pada hari ini juga Tuhan. Kami bersatu hati berdoa juga bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya, supaya Kau memberkati mereka, supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Kau percayakan untuk kami menggembalakannya, untuk kami bisa berjemaat yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, baik persembahan, baik perpuluhan, diakonia maupun ucapan syukur, supaya Kau menerima persembahan kami ini sebagaimana persembahan Abel. Berkati dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perjodohan, dalam semua yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, sampai kepada anak cucu mereka, kiranya Kau memberkati, menyertai, melindungi juga Tuhan. Kiranya kebajikan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kami. Mari saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita semua, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja, jemaat umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman semua. Gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak